Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Satria Abiu, nomor induk mahasiswa 2018-010145, Prodi Agribisnis, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, ingin mempresentasikan mengenai model pertanian terpadu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggunakan mendaur ulang dengan memanfaatkan tanaman atau hewan secara mitra, menciptakan suatu ekosistem yang dibuat menyerupai cara alam kerja. Pertanian yang baik ialah kegiatan pertanian yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem sehingga kandungan unsur hara dan energi tetap seimbang. Keseimbangan tersebut akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya mengenai tujuan pertanian terpadu. Pertanian dapat mampu menghasilkan kesejahteraan. Contohnya 1. Food. Pertanian terpadu diharapkan dapat menghasilkan pangan lebih beragam seperti beras, sayuran, daging, dan ikan. Feed. Limbah dari pengolahan produk pertanian tersebut seperti dedak dan bungkil jagung dapat diolah kembali menjadi konsentrat untuk pakan ternak. Yang ketiga, fuel. Bahan bakar biogas dapat diperoleh dari pengolahan kotoran ternak sehingga dapat mencukupi kebutuhan energi rumah tangga seperti memasak. Yang keempat, fertilizer. Limbah dari kotoran hewan diolah serta membuat pembusukan bahan organik lain yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk cair ataupun padat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan model pertanian terpadu. Terdapat sebuah lahan yang untuk penanaman tanaman jagung dan ternak sapi. Yang pertama, tanaman jagung dipanen bijinya dan limbahnya berupa jerami dan dedak. Dedak atau biji buah dipanen dan diolah menjadi bahan pakan ternak. Limbah biomasa jerami dapat dikeringkan atau difermentasi terlebih dahulu menjadi jerami fermentasi atau silase untuk pakan sapi. Dedak jagung, bagian halus limbah proses pemipilan janggal jagung secara langsung atau difermentasikan terlebih dahulu dapat digunakan untuk ransum sapi. Selanjutnya, ternak sapi. Ternak sapi menghasilkan daging, susu, dan kotoran. Ternak sapi menghasilkan limbah kotoran. Selanjutnya, limbah kotoran tersebut dimanfaatkan menjadi pupuk organik, pengganti pupuk kimia pada budidaya tanaman jagung. Rantai kegiatan proses produksi yang diuraikan pada sistem pertanian terpadu menunjukkan bahwa sistem produk ini merupakan sistem pertanian ramah lingkungan. Terkait dengan strategi mitigasi GRK adalah adanya sinergi daur ulang secara biologi yang efektif dari bahan limbah yang ditanam, sisa tanaman. Limbah dari sistem usaha tani yang satu menjadi input usaha tani, yang lain ketergantungannya lebih tinggi terhadap sumber daya lokal, sedikit menggunakan pupuk dan pestisida sehingga lebih efektif. Dan selanjutnya, daging dan susu dapat diolah terlebih dahulu oleh petani sebelum dipasarkan ke pasar ataupun ke konsumen. Selanjutnya, mengenai pemasaran daging dan susu, petani dapat memasarkan terhadap konsumen ataupun perusahaan yang sudah memiliki sertifikat yang sudah jelas, yang dapat dipercaya untuk memasarkan produknya. Dan tersebut pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk ikut serta dalam mempunyai andil mengenai kebijakan pemerintah terhadap faktor-faktor bisnis. Pengaruh faktor politik terhadap dunia bisnis juga mempengaruhi. Dalam bisnis sangatlah penting mempertimbangkan resiko politik
dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnisnya secara umum akan berjalan dengan lancar dan kondusif dan membuat harga saham naik. Namun sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu. Sebagai contoh, IMF atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing yang mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.